Maaf, nomor yang Anda tuju sedang mendengarkan Muda Melek Podcast. Selamat datang di Muda Melek Podcast bersama gua Alwan dan teman gua Tika. Di sini kita kedatangan narasumber yang kece banget pastinya. Dia percaya bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah perguruan. Langsung aja kita sambut David Nurdiansyah, CEO of Faculty.id. Apa kabar Kak David? Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Kak Tika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi sebelumnya gue mau kenalin nih Kak David. Ini teman gue Tika. Dia tuh mahasiswa UNJ dan kepo banget nih sama berbagai hal lah pokoknya. Coba Kak Tika kalau mau tanya apapun ke Kak David, gue persilahkan nih Kak Tika. Ya, halo David. Halo Tika. Jadi di sini gue mewakili teman-teman juga, teman-teman pendengar yang mungkin belum tahu. Nah, sebelum makin jauh, gue tuh akan nanya seputar pendidikan. Tapi mau kenalan dulu nih, fakulti itu apa sih sebenarnya? Singkatnya, kita nyebutnya fakulti itu crowd mentoring platform sih, di mana kita mencoba untuk mewadahi orang-orang yang punya skill-skill tertentu baik di lingkungan kampus ataupun di lingkungan profesional sekalipun, yang skill yang mereka miliki untuk bertemu dengan orang-orang yang mau belajar skill tersebut, sehingga proses pembelajaran itu bisa dimulai di mana aja ketika kita bertemu dengan orang yang memang punya skill atau kemampuan tersebut di dalam platform yang kita namakan fakulti, kayak gitu. Oke, sebelum kita beranjak lebih jauh ya, gue mau throwback sedikit ke beberapa waktu lalu. Kita kan punya Kemendikbud baru ya, kalian tahu nggak siapa? Mas Menteri. Yap, Mas Menteri. Mas Menteri Nadiem ya. Betul. Nah, Betul. setahu gue tuh dia itu orangnya visioner banget ya. Dia punya ide-ide yang out of the box banget. Kayak contohnya Kampus Merdeka. Nah, Iya. kalian tahu nggak sih Kampus Merdeka itu apa? Kebetulan ya, boleh Tika dijawab atau gue? Kalau dari gue, ke Kampus Merdeka itu Hmm. yang gue baca, Mas Menteri itu memberikan kita kebebasan agar kita tuh terlepas dari belenggu, agar kita tuh lebih mudah nggak sih menuju tujuan kita masing-masing, dibebasin lah intinya. Iya. Kalau menurut David, Betul. Setuju dengan Tika. Kita diberi, kalau yang gue simpulkan dari 4 poin yang diluncurkan di kebijakan Merdeka Belajar itu adalah tujuan utamanya sebetulnya adalah membebaskan kita untuk mengembangkan diri dari mulai birokrasi, juga beberapa hal yang berkaitan langsung. Misalkan salah satu poin kebijakannya adalah mahasiswa diberikan kemudahan untuk 3 semester belajar di luar kampus ataupun di luar bidangnya, dengan itu mengikuti magang ataupun juga belajar bidang-bidang yang mungkin tidak bahkan tidak relate dengan jurusannya, tetapi juga bisa menjadi nilai tambah dari si mahasiswa tersebut. Jadi kesempatan untuk 3 semester itu menurut gue juga bagian dari apa yang disebut oleh Tika tadi adalah sebagai cara untuk membebaskan kita, yang mungkin seperti kita tahu dikemasnya dalam kebijakan Merdeka ya, yaitu memberikan keleluasaan lah untuk mahasiswa mengembangkan diri. Dan gue sangat pro sih dengan kebijakan ini karena itu kebijakan yang revolusioner banget. jadi kalau kayak gitu gue mau nanya lagi nih, lo sempat denger juga nggak sih case tentang adanya gap antara skill yang dimiliki sama calon sarjana dengan kebutuhan di dunia kerja? Kalau di berita tuh disebutnya disparitas. Nah, ketimpangan itu kan menyebabkan banyaknya pengangguran tapi dari kalangan terdidik. Pandangan lo sama case ini gimana? Ya, gue setuju banget bahwa memang harus diakui di Indonesia sendiri banyak ya. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri datanya bahwa sempat ada masa di mana 2-3 tahun lalu kita mengalami pengangguran nih banyak didominasi oleh kaum-kaum terdidik dari lulusan universitas. Nah, itu tentu menjadi pertanyaan ya, kenapa bisa terjadi? Ternyata kalau ditelusuri lebih jauh, yaitu bagian dari permasalahan pendidikan kita, bahwa kita seringkali terjebak, kita belajar apa di institusi kita, di kampus ataupun di sekolah, tapi sebetulnya yang dibutuhkan oleh dunia kerja udah lebih advance dari itu, lebih canggih lagi. Dan perkembangan kurikulum itu kan tidak semudah ataupun tidak secepat perkembangan di dunia luar ya, di dunia pekerjaan, sehingga adaptasi itu yang masih perlu kita perbaiki terus ya di pendidikan Indonesia. Dan wajar sih dengan permasalahan ini ada gap-gap yang terjadi yang
akhirnya berakhir dengan banyak sekali lulusan-lulusan universitas yang belum siap akhirnya menghadapi betapa cepatnya dunia kerja, betapa cepatnya perkembangan di sana, karena kita belajar apa, tetapi juga yang digunakan ilmunya di dunia kerja tuh apa. Jadi kita masih PR banget di sana. Tapi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mas Nadiem ini, gue optimis sih bahwa ini akan menjadi masa depan yang cerah buat pendidikan Indonesia. Nah, gue tarik kesimpulan berarti lo optimis ini akan mengurangi tingkat disparitas itu sendiri ya, Pit? Betul, gue optimis banget karena gue yakin sih karena ini juga buat perbaikan pendidikan kita, dan gue yakin Mas Danim juga nggak asal-asal ngasih kebijakan ya, karena dia udah riset pastinya, dan terlepas dia mau ada background pendidikan atau enggak, tapi kita harus terima fakta bahwa dia juga lulusan dari luar dan pastinya mengamati apa yang baik dan apa yang kurang di pendidikan kita dari referensi dia ketika dia berpendidikan di luar. Jadi gue optimis dengan apa yang dikerjakan oleh Mas Nadiem. Tinggal kitanya aja sih, kitanya untuk memaksimalkan berbagai kesempatan yang ada gitu, karena sekarang learning resource banyak banget nggak sih, online segala macam. Jadi tinggal kitanya aja yang jangan membatasi diri dan mengkotak-kotakan bahwa kita hanya bisa menjadi apa yang jurusan kita berikan. Ngerti nggak sih maksud gue? Kita belajar apa di kampus, hanya itu aja yang kita pelajari. Menurut gue itu agak disayangkan aja. Nah, dengan kekayaan konten dan resources yang kita miliki saat ini, pembelajaran gue rasa ini menjadi kesempatan besar buat kita untuk mengembangkan diri sih. Jadi gue selalu optimis, ditambah dengan kebijakan Mas Nadiem, ini akan jadi sesuatu yang seru ke depannya. Oke. Terus mau nanya lagi nih, kan tadi kan itu pendapat lo. Kalau dari fakultas sendiri, ada nggak sih yang ngambil peran untuk bantu pemerintah mewujudkan Merdeka Belajar? Sejujurnya semangat itu juga yang kita sudah gali sejak awal, bahkan sebelum Mas Nadiem ini mengumumkan kebijakannya dan sebelum Mas Nadiem ini dilantik. Karena kita juga melihat gap tadi ya, bahwa ada disparity antara apa yang dibutuhkan dunia kerja dengan apa yang selama ini dipelajari oleh orang-orang yang udah ada di sekolah ataupun universitas. Nah, karena kita sifatnya adalah siapapun bisa belajar dengan siapapun gitu, karena kita percaya bahwa setiap tempat adalah perguruan dan setiap orang yang itu adalah guru. Jadi nggak membatasi proses belajar dalam bentuk apapun, dan dengan mindset itu kita juga membuat kelas-kelas yang sifatnya crowd mentoring, kita nyebutnya, bahwa siapapun bisa loh jadi mentor orang lain dan ngajarin skill tersebut, sehingga proses pengembangan diri itu bisa dimulai dimanapun kayak gitu. Itu sejauh ini itu yang kita lakukan sih di fakulti. Oke. Ini berhubung waktu kita tipis banget ya, dan gue tahu David itu orang yang sibuk banget ya. Aduh. Ada nggak sih hal yang pengen lu bagi ini buat teman-teman milenial biar mereka tuh bisa juga ikutan mewujudin Merdeka Belajar? Apa tuh yang mau lu bagiin buat mereka? Oke, mungkin ini gue nggak mau terlihat sotoy, karena gue sendiri masih mahasiswa dan gue hanya mau mengamati apa yang menurut gue itu menjadi concern gue juga ya, bahwa intinya adalah jangan membatasi diri sih, jangan mengkotak-kotakan diri dengan apa yang kita terima, that's it di kampus. Kalau kita cuma belajar akuntansi, kita adalah mahasiswa akuntansi, ya jangan cuma belajar akuntansi, tapi kembangin diri. Karena poin ini juga yang ditekankan oleh Mas Menteri, bahwa kita harus belajar multidisciplinary bidang ilmu, sehingga kita bisa lebih kaya lagi perspektifnya. Jadi nggak hanya terbatas ataupun terkotak-kotakan oleh bidang tertentu. Sebisa mungkin ya bergaul dengan banyak orang dan serap lebih banyak ilmunya kayak gitu. Oke. Nggak kerasa banget ya Kak Tika ya? Kita udah di penghujung obrolan ini. Nah, terus gue sebenarnya sebelumnya nih gue mau bilang makasih banget buat David karena udah mau nyempetin jadi narasumber podcast di Muda Melek Podcast ini. Nah, untuk itu sekian dari kami. Sampai jumpa di Muda Melek Podcast pada bahasan up to date yang lainnya. See you. Everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.